Nah, ini saya mau cerita dulu bahwa ini adalah Kak Yowan. Kak Yowan, saya udah kenal lama ya. Itu dari 2011 kayaknya. sekitar, oh iya? Iya loh, 2011 Aku ikut ya? lomba foto dulu kan. Iya, yang ada di yang Taman mau ikut, Mini. ya ada yang mau ikut apa? Iya. Part of the panitia. Nah, ini saya sama istri saya kan kami penggemar budaya Kalimantan. Dan terutama adalah dalam budaya Dayak. Itulah kenapa kemarin kami memesan banyak beberapa barang-barang dari Dayak. Berupa mandau dan banyak juga tameng. Nah, karena kami ingin dapat mandau yang bagus, mandau yang paling bagus lah kita pengen dapat, karena itu kan mandau pertama ya, jadinya dari itu bukan mandau yang diwariskan, itu mandau yang memang dibuat, saya adalah yang pertamanya gitu, pemilik mandau tersebut, sehingga saya pengen yang paling bagus ya, dan kami mendapat rekomendasi itu dari Kak Yowan. Nah, sekarang saya penasaran, Kak Yowan sendiri adalah sebetulnya, Kak Yowan juga bukan orang biasa sebenarnya. Kak Yowan adalah anak dari wali kota Palangkaraya 2 periode ya, maaf. Satu periode ya. Iya. sampai 95 berarti ya 92 sampai 95 kan. Wali kota kan 3 tahun ya nggak salah. Wali kota 3 tahun. Ya. Nah, jadi memang Kak Yowan sendiri di Kaltengnya juga bukan orang biasa. Biasa aja ini. Itulah yang perkenalan saya sama Kak Yowan. Tadi kalian namanya apa, saya lupa. Kenapa memilih mandau? Nyari mandau tiba-tiba kan out of nowhere gitu. Ya sebetulnya pertama awalnya saya inginnya sih dapat mandau dari KI saya sendiri. Oh, oke. KI saya punya mandau yang memang dari saya bayi, saya udah sore melihat mandau itu tergantung di kamarnya, di tempat tidurnya. Pas banget di atas kepala KI saya. Namun ketika saya minta mandau tersebut kepada keluarga kakek saya, mereka nggak ngasih. Karena sudah diberikan, mungkin wariskan gitu kah? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu kenapanya. Saya mau nanya, dijawabnya alasannya saya nggak begitu mengerti. Jadi ya saya anggap ya memang saya mungkin tidak berhak pada mandau ini. Tapi saya pun ingin anak saya mengingat saya sebagai orang yang punya darah Kalimantan. Ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang karena akarnya. Karena anak saya pribadi yang pertama, anak saya sampai sekarang belum pernah ke Kalimantan. Dan sementara dia pernah di anak ibunya di Sumatera, dia pun di Bandung sekarang besarnya. Saya tidak mau mereka kehilangan akarnya. Kalau alasan kami kenapa kami nggak ke Kalimantan, sebetulnya sih pertama masalah dana ya saya. Itu gampang, dana nanti mudahan dapatlah rezeki, berniat hati lah untuk mengumpulkan duitnya ini. Terus kemarin waktu dapat mandaunya, komunikasinya lewat WhatsApp aja kah? Iya. Dan enak komunikasinya, mereka bisa. Orangnya sangat baik ya, sangat komunikatif. Tapi sebetulnya itu ya saya tangkapin dari orang Palangkaraya. Orang Palangkaraya kan nggak tahu. Menurut saya keramahannya udah kayak orang Bali loh. Menurut saya ya kayak. Iya, kita kalau orang Dayak itu sangat welcome sama orang luar. Maksudnya orang luar daerah, kita sangat welcome, selalu ramah kok. Kayak jangan sampai menindas aja sih. Kalau nggak tersenggol bacok nih. Nah itu sebetulnya loh Kak, itu kenapa saya saya membuat motor saya pakai Dayak. Oh gitu. Memang lukisan Dayak. Pakai motif Dayak ya. Itu karena yang saya pelajari dari kehidupan orang Dayak itu jadi sangat mirip dengan klub motor. Berkelana. Bukan berkelana ya sebenarnya. Apanya? Nomadennya. Iya, nomadennya. Tapi lebih kepada orang di klub motor ini kan, di klub motor saya itu sebetulnya sangat ramah. Mungkin saya juga kaget itu melihat kok ternyata dengan penampilan yang demikian gitu, orangnya sangat sopan, sangat ramah. Cuman kalau disentil ya meledak. Udah kan diproduserin gitu. Iya. Nah, saya rasa ini mirip ya karakternya sama. Aku juga baru ngerti dari sekarang. Iya juga, masuk akal sih. Kalau disentil meledaknya bahkan lebih parah daripada sentil.
itu terus selain mandau kemarin pesan apa lagi sama kakak itu? Pesan tameng, tapi yang pajangan. Jadi yang dari kayu ulin. Yang nggak bisa diangkat. Karena Berat. oh Segede, setinggi sana. berarti besar dong ya Besar, kemarin besar. tamengnya. Nanti kalau udah selesai itu di dekor aku mau lihat ya lokasinya di mana kalian tahu. Nah iya kak, kamu belum cerita Apa itu? Belum soal kita berniat mau pameran. Oh iya belum. Belum. Kan belum pasti Iya. Oh, mudah-mudahan lancar deh persiapannya ya. Niat kami mau ikut custom festival. Oh, Semua motor kami ada 2 motor kami. Saya. Nah 2 motor ini mau saya ikut custom fest dan di sana biasanya di pajangan motor biasanya ada informasinya. Jadi nanti itu salah satu bagian Semuanya kayak pesan itu asli. Jadi motor ini Itu acaranya Oktober. ya. Mudah-mudahan sih lolos seleksi panitia. Oke. Karena lolos seleksinya baru ketahuannya 1 Oktober jadi agak mepet. Jadi saya udah ngobrol sama Pak Iwan, kenapa orang Kalimantan yang sekarang justru malah di generasi kita ya. Kebetulan kami satu generasi yang milenial semua. Tapi aku lebih baby face. Intinya ya, saya enggak. Maaf, aku lebih baby face dari dia ya. Nah di milenial ini orang-orang Kalimantan cenderung bangga pada budaya Kalimantan ya. Ini nggak saya temui di generasi atasnya ya. Paling nggak di keluarga saya. Di keluarga saya nggak terlalu ngomong kalau saya orang Kalimantan nih. Dan sangat jarang juga orang apalagi yang sampai mencari barang Kalimantan gitu. Kerajinannya, keseniannya, bahkan tadi ada teman kami juga yang di generasi kita juga kali ya. Dia ingin membuat restoran dengan cita rasa khas Kalimantan Tengah gitu. Begitu bangganya orang Kalimantan yang generasi ini dengan budayanya. Itu kenapa ya Kalimantan? Kalau menurut aku sih itu karena kayak kerinduan ya untuk kembali ke jati diri sih. Jadi kan udah banyak nih masuk ide-ide dari mungkin dari Barat, Jepang, Korea. Terus banyak generasi yang di bawah kita tuh lebih malah merangkul atau mengambil ide-ide dari area luar itu. Jadi kayak kok semua trennya jadi ke sana, terus yang ini yang asli ini kok banyak yang ninggalin kayak gitu, akarnya sendiri kok banyak yang lupain gitu kan. Nah mungkin kita ini adalah anak-anak yang punya nilai-nilai tradisionalnya tuh kayak kalau nggak kita ya siapa lagi kan yang nerusinnya. Harus ada 1 orang nih atau 2 orang yang mungkin terpanggil hatinya untuk ngingatin orang tuh, ini kita loh akar kita seperti apa ya. Kayak kamu aja mungkin dari keluargamu cuman kamu yang ternyata tahu kisah tentang kakekmu. Kalau nggak ada kamu ya udah hilang tuh, nggak ada yang ingat siapa, cuma nama doang. Tapi apa yang dia buat dulu anak-anaknya yang nggak ada yang tahu, cucu-cucunya. Jadi iya harus ada lah di satu generasi itu 1-2 orang yang jadi kayak jembatan atau pengingat ini loh akar diri kita tuh sebenarnya kayak gitu. Saya sangat kagum dengan Kak Yohan karena Kak Yohan sendiri padahal kuliahnya adalah sastra Jepang. Iya. Meskipun dia kuliah di sastra Jepang, Aku kan dulu terpapar ternyata budaya Iya. pengetahuan kami bahkan nanya apa-apa soal itu ke Kak Yohan loh. Oh juga padahal aku juga ala kadarnya kok, tapi ya cukup tahu. Mungkin karena mama papa aku dulu kan juga berkecimpung di budaya dan tentang daya atau daerah, mereka cukup aktif dulu. Jadi aku yang bertumbuh kembang sama mereka itu juga terpapar dengan doktrin-doktrinnya mereka, bahwa kamu boleh nih mau bergaya seperti apa atau lifestyle seperti apa, tapi jangan sampai lupa jati diri kamu tuh adalah orang Dayak. Kamu harus bangga jadi orang Dayak. Lihat orang Papua, lihat orang Ambon, lihat orang Batak, kalau mereka keluar daerah mereka masih tetap pakai bahasa asli mereka, dialek mereka, dan mereka tuh bangga gitu. Jadi karena hal ingatan yang habis diomelin itu tapi melekat loh. Iya juga ya, kalau umpamanya kita terlalu mengarah ke daerah yang lebih lain yang lebih terkenal sampai jati diri sendiri hilang tuh rasanya kok rugi gitu. Orang kita udah ketipu lahir di situ, kenapa nggak kita apresiasi gitu.
Ya, dan saya rasa juga ini loh Pak. Padahal bagi kami ya, paling nggak saya adalah arsitek, istri saya adalah anak desain grafis. Ornamen Dayak itu mungkin adalah ornamen tradisional paling indah saya rasa. Jangan. Bagi kami ya, tapi itu subjektif kami ya. Indonesia punya budaya Dayak di mana itu menjadi salah satu warisan tertinggi dunia mungkin. Apa? Dengan ornamennya. Ya, ornamen itu bagus dan bagus kalian mendokumentasikannya untuk di bidang motor ya atau yang industri motor. Menurut aku sih itu ide yang Makasih banget. iya, karena bahkan aku yang sudah baru pulang lagi nih ke Kalimantan pun nyari pemahat kayu dari Kalteng itu susah untuk nyarinya. Ada nih, tapi aku kemarin ada ketemu, tapi beliau bukan orang Dayak asli. Beliau pun belajar tentang memahat itu sudah ke Bali dan bapaknya berasal dari Jawa. Nah, jadi kita pemahat yang anak Kaltengnya sendiri dari Kalimantannya sendiri tuh mungkin ada, cuman nggak kedetek, nggak terekspos gitu. Jadi cukup susah untuk nyari orang yang memang bisa memahat ornamen Dayak lagi gitu. Lalu yang pas kita dia bagus banget loh pahatannya. Itu salah satu yang aku ketemu di festival. Tuh kalau umpamanya nggak ketemu di festival, aku juga mungkin nggak tahu mereka. Dan itu aku nemunya waktu aku baru pulang kemarin ke Kalimantan, aku lihat ke mereka pajangan mereka dan aku suka karya mereka, ada yang besar, wah ini bagus detailsnya. Makanya kemarin pas kalian nanya aku langsung kasih kontaknya dia. Dan sangat tepat. Iya, bagus banget. Tepat. Jadi kalau kalian mau nanya apa-apa untuk ornamen Dayak, kayaknya yang otentik tuh cuma dari mungkin sudah karena sudah kukurasi ya, sudah kukurasi orangnya. Kurator sangat baik untuk iya. itu. Dan sebetulnya kami juga berencana loh Kak. Jadi ketika pameran itu kan biasanya waktu motornya masuk itu ada orang biasanya mereka digurung-gurungin pas masuk. Sebetulnya rencana kami nggak mau beli motor. Kami tuh pengen tarian Dayak tapi masuk gitu ya, kami bingung gimana ya caranya. Kita bahkan sampai beli seragam. Jadi siapa aja orang yang mau. Aku bisa kasih tips dan low budget, nanti kita omongin nanti. Karena tapi kamu pengennya experience-nya, jadi mereka bisa ngerasain. Bisa. Biar apa ya? Nyawanya. Kalian ini di Jogja kan acaranya? Iya. Bisa. Ya tadi kita Jogja bikin tinggal kalian kalian tinggal hire anak-anak anak-anak, iya. Komunitas penari tiap daerah ya. Mereka anak-anak komunitas penari daerah itu yang mungkin lagi kuliah di Jogja, kalian tinggal hire mereka untuk ajak kerjasama atau kolaborasi untuk itu. Nama mereka pun naik, ya kan, untuk jadi profil mereka, portofolio mereka selama mereka kuliah di Jogja. Ya kami bahkan pengen ada SPG, bukan SPG, ada model. Jadi karena itu ada dekorasinya. Saya pengen dia dekorasinya ya itu orangnya. Dayak dengan armornya itu. Iya. Banyak kan Kalimantan di Jogja, gampang itu. Karena saya ingin dan kami pengen otentik. Kenapa kalau pengen otentik? Karena ya jelas tidak ada motor otentik yang nanti aku bantu styling untuk ininya, model Dayaknya itu. Nanti aku udah tiba-tiba ada pop up. Kemarin aku ada photoshoot konsep otentik banget, temen aku nanti bisa kita tato-tatoin gitu. Ya, tapi bukan tato-tato yang kayak gini ya, nanti beda, agak otentik tapi nanti pakai temporary kok. Ya, yang kami juga kenapa kami pakai tato ini jujur ya, tidak ada motif tato yang sebagus motif tato Dayak. Kalau bagi kami ya, ini cantiknya. Saya nggak ngerti dari leluhur kalian tuh kok bisa punya cita rasa seni yang kamu kan orang Dayak juga. Nggak lupa. Iya, saya nggak ngerti kenapa leluhur kita bisa punya. Ini di mana? Ini umur tatonya tuh nggak merinding loh dia. Saya nggak merinding. Karena ini umur tato ini itu udah lebih dari 100 tahun loh. Kebayang nggak? Dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan segalanya, mereka bisa membuat motif tato seperti ini. Itu kalau menurut aku tuh ada, karena mereka tuh kan grounded banget ya, hidupnya di alam, jadi menerima ide-ide dari alam tuh sangat gampang di zaman ini. Tidak ada distraksi seperti kita sekarang kerja deadline, kebutuhan hidup. Kalau mereka tinggal bangun, mancing atau enggak
menjulu ya atau apa sih? Menjulu Sungai. itu apa, Pak? Apa sih, Yer? Menjala. Penjala ya. Ya, kalau lapar ya tinggal ke sungai. Istilahnya kalau mau nyayur ya tinggal metik dari hutan. Jadi praktis hidupnya orang zaman purba lah ya. Nyebutnya apa tuh? Dan Iya. di luar dari itu orang Dayak pun, saya nggak tahu keramahan ini memang dari dulu atau baru ada sekarang. Gimana dengan zaman dulu kita? Apakah seramah itu juga? Sama itu juga sih kalau dari keluargaku ya. Dan apa namanya? Ya menurutku orang-orang zaman dulu juga lumayan ramah kok. Dari kisah-kisahnya kayak temanku tuh kan juga si Yeri, keluarganya juga sangat terbuka dengan orang-orang dari luar. Dan kalau dari cerita-cerita yang ku dengar, kalau orang-orang tua zaman dulu itu kalau ada pendatang ya mereka bahkan nge-hosting for free. Nge-hosting tamu yang datang tuh for free, boleh boleh tinggal, boleh makan. boleh makan di situ sampai dia mau balik lagi ke tempat dia. Kamu nggak perlu mikirin kalau makan Iya. tinggal di sini aja. Asal baik aja sama yang punya rumah. Asal sopan. Kenapa? Karena mereka punya filosofi gini. Kalau dari sisi nenekku, kalau nanti suatu saat cucu dan anak-anakku dan cucu-cucuku merantau, mereka pun akan bertemu dengan orang-orang yang akan men-treat mereka, yang memanusiakan mereka kayak gitu, atau ya mungkin kayak karma juga ya. You do a good deeds and then you will receive a good deeds too gitu. Dimana saya rasa harusnya semua orang Indonesia harusnya seperti itu juga ya, yang sekarang juga Iya, harusnya. seharusnya. Tapi kita sudah melupakan itu. So, itulah yang tadi Kayawan ceritakan itu sebetulnya filosofi ini, tato yang ini adalah tato motif anjing. Motif anjing Nah ya. dalam kalau saya baca dalam literasinya, ya ini matanya. Oh, ini matanya, Ini mulutnya, giginya. ini gigi. Iya, iya. Tadinya kan saya mengira motif anjing karena anjing dianggap setia dan lain-lain, tapi ternyata tidak. Ternyata maksudnya motif anjing karena anjing dianggap teman manusia, Mm-mm. sehingga itu mengharuskan orang-orang Dayak itu harus menjadi teman sama manusia, karena manusia adalah bagian dari Allah. Nasehat. Oh, nasihat ada. Takut banget sih. Sama masyarakat. Jadi gini, kemarin nih ada guyonan baru. Kan aku ada bantu satu project di Palangkaraya untuk bikin kostum daerah. Jadi berhubung aku lagi di Kalimantan, terus mamahku nih minta tolong untuk disupport, ya udah aku bantu. Terus untuk acara ini harus kayak dibuka resmi gitulah sama mereka pemerintahan. Jadi ketemu nih masuk undangannya, dan aku tuh kaget ngeliat nama aku tuh masukin ke tokoh masyarakat. Jadi di bawah nama Kayak mamaku setua itu. karena kan ada nama belakang papa nih Tawai kan, jadi mungkin panitianya juga bingung masukin aku ke kelompok yang mana. Desainer nggak ada, ini nggak ada, udah lah masukin aja sama mamanya kali. Sama tokoh masyarakat, jadi kayak berat gitu namanya. Apa ya pesan-pesannya lah, tetap hidup, Tetap mencintai. tetap mencintai Kenapa ya budayanya. milenial ini nggak bisa banget ngasih pesan? Enggak usah. Bisa karena hidupnya Nanti terlalu kita keras. pasti lupa. Suatu saat kan tiba-tiba lagi duduk tenang ngopi, tiba-tiba oh iya hidupku ternyata seperti ini gitu. Oh, pesan ini deh Kak. Kalau boleh dalam bahasa Dayak Ngaju. Aduh, dalam bahaya. Aku pun dia tahu, dia lala Udah tahu bahasa Dayak Ngaju. Bahasa enggak, aku nih campuran. Aku nih Dayak Ngaju dari sebelah mama, papaku Dayak Tomun. Bahasanya dua bahasa yang Beda. sangat berbeda. Ya, jadi di rumah tuh kami kata pengantarnya tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Banjar. Yang bahasa banyak. Oh iya. Dan aku berteman-teman di Dan luar Banjar. Kalimantan, ada yang harusnya berbahasa Indonesia dan ada juga teman-teman internasional. Jadi aku nih antara jembatan mereka ini semua gitu. Oh gitu. Jadi lingua francanya apa nih? Ada bahasa Banjar, ada bahasa Indonesia, Ya, tergantung- ada internasional. Tergantung Banjar, mood gue deh. Banjar, Indonesia, Inggris, Iya, Jepang, sastra Jepang tadi. Iya, Oh sastra iya. Jepang yang nggak Bener kepakai juga. sama sekali itu. Kalau itu nggak bahasa Jepang aja lah. Iya, kalau bahasa Jepang aku bisa. Hai, arigato. Aduh. Ya tetap inilah, tetap apa ya? Oke, tetap lestarikan elemen-elemen Dayak itu tadi dimanapun kamu berkarya ya. Berilah sentuhan apa tadi, Bukit Tinggi, sentuhan Dayak dengan filosofi-filosofi yang ada.
ketika kamu mendesain sesuatu, masukkan itu jadi part of a small ada satu titik gitu loh, sentuhan-sentuhan Dayak itu dengan filosofinya. Untuk apa? Ya sebagai kayak bagian dari mendoakan proyek itu juga bagus untuk jangka panjangnya segala macam. Kalau aku gitu di bagian ketika aku mendesain, aku selalu menyiratkan apa yang ada elemen Dayaknya dengan filosofi-filosofi yang nyambung untuk proyek tersebut. Filosofi Dayak. Ini menarik nih Kak, saya dapat dari mana ya? Selain dari buku tato. Bermeditasi. Dari situlah inspirasi kan bisa datang dari mana aja. Dari situ kamu aplikasikan lagi untuk ke tapi memang media yang lain. Literatur Dayak ini sangat susah loh. Iya emang susah. Aku aja di sana sambil nyari masih hunting gitu. Dan semua literatur Dayak yang saya dapat yang bagus itu Belanda. benar-benar dari Belanda. Betul. Kami Atau juga dari teman. Inggris. Iya. Nggak ada yang dari Indonesia. Iya. Mungkin itu bisa jadi proyek kita selanjutnya. Kita bukukan. Iya. Ya kan? Menarik Iya. tuh. Nah, saya sebetulnya lagi ngebuat itu, tapi untuk yang tato. Tato tuh sudah banyak sebenarnya. Tapi yang di luar tato itu yang Iya, elemen ada pahatan, apalagi kamu arsitek. Itu bagus. tato. Nah, cuman Tapi untuk elemen pahatan saya cari di mana? nah, kalau kita hunting ke desa belum tentu orang yang ngertinya pun masih hidup. Iya. That's the point. Makanya lebih enak, lebih efisien sekarang ke Belanda. Oh iya. Karena mereka udah membukukan semuanya. Ya, tinggal kita lagi. Kalau di yang ini. akademik ini gimana? Kalau di universitas di Kalteng. Di Kalteng ada satu cucunya Damang Salilah. Dia punya 7 seri buku, masing-masing tebalnya segini bukunya. Itu pahatan dari, tapi dulu tuh dijual bebas, sekarang ditarik semua karena takut filosofi-filosofi yang mungkin bisa dibilang forbidden, yang bisa terlarang, bukan larang, yang terlarang bisa disalahgunakan orang. Karena dari pahatan tersebut tuh sudah ada soulnya, ada jiwanya gitu loh dari gambaran itu. Takutnya nanti orang bisa salah gunakan untuk mungkin hal-hal yang jahat lah gitu. Jadi sama keluarganya ditarik lagi dikit, tapi ada 7 buku itu. Dan itu buatan mereka sendiri ya, maksudnya bukan menerjemahkan dari literatur asing. Si datunya itu, Damang Salilah itu yang menggambarnya. Fine banget pakai pensil, dan usia dia waktu bikin itu ternyata umurnya 80 tahun. Nih kalau kamu mau main ke Palangkaraya, mau ketemu si tante si cucunya yang punya, nanti aku anterin. Tapi nggak boleh kita scan nih. Tapi aku kemarin kasih ide buat si Kak Tari, cucunya lagi jitnya, untuk membukukan itu, karena orang-orang kreatif kayak kita nih perlu literasi itu kan. Sangat perlu Kak. Kalau nggak kita ngarang. Iya, dan kayak yang nilai-nilai atau sketsa atau gambar yang terlarang itu harus sudah mereka sortir gitu. Jadi yang ke publik hanyalah yang reguler atau doa-doa baik gitu loh. Jadi kita ada nih pegangan satu pakem buat kita, itu bagus banget. Jadi saya nggak apa-apa ya, nanti berdasarkan dari yang Kak Yawan ceritakan, berarti nanti saya tulisan Yohana Tawai, tokoh masyarakat. Jangan juga, takut juga. Kayaknya nama yang bagus. Makin berat, jangan juga. Judulnya bincang-bincang dengan Yohana Tawai, tokoh masyarakat Kalimantan Tengah. Wah, tokoh masyarakat banyak Kalimantan Tengah. Ini nggak apa-apa, tuh kita udah bukan remaja lagi Kak. Oh iya. Aku memang bukan remaja, tapi kita kayak berat gitu. Kita sudah di umur tokoh masyarakat. Umur berapa sih aku? Aku lupa umurku. Kak, tadi saya lupa nanya. Lupa banget baru keinget tadi. Sambil ngerokok nggak Nggak apa-apa. apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kada apa-apa. Santai aja. Santai aja. Kak, kenapa orang Dayak ini makanan daging utamanya bukan babi, Kak? Tapi Ikan kan? iya, karena itu yang paling gampang untuk dicari. Babi itu dipeternakan ya. Ini Dan karena kita tuh hidup di aliran sungai, Kak. Iya, aliran sungai. Kita nggak punya ayam, kita nggak punya sapi. Kalau babi pun babi historinya, hutan. Iya, babinya pun ditaruh di lahan perkebunan hutan. Dan jarang juga ya di hutan maksudnya. Atau makanan Enggak, pokok berburu. gitu. Orang-orang berburu, ada rusa. Bahkan kakekku dulu kalau kakekku dulu punya lahan nih banyak nih gede, ditaruh tanaman-tanaman untuk makanan babi itu tumbuh sendiri.
Nah, terus nanti babinya tinggal dimasukin situ, ya udah. Jadi babinya berkeliaran aja liar, jadi babi liar di situ. Dan nggak jadi makanan utama, tapi nggak sering juga ya makanan. Enggak, karena kita memang hidupnya di sungai. Iya. Mereka nyari ikan, berkebun. Orang kuliner yang lebih tahu. Ah iya. Kamu tuh yang Enggak pegangin, sih. kau pegangin. Enggak mau. Enggak. Ih, kenapa kak? Jadi sebagai contoh Ini kan, akhirnya nih keluar ini nih orangnya. adalah tato namanya kait, dan kait ini ternyata tidak hanya ada di Dayak Kail. Kenyah, Kail. 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 Jadi koit ya Mancing. saya kan tulisannya ya. Nah dia ini ada di semua motif Dayak manapun, Dayak Nganju, Dayak Iban ada, Dayak Kayan juga ada, Dayak Kenya juga ada. Berarti kait ini kan filosofinya adalah untuk kait pancing. Jadi maksudnya adalah semua menarik, jadi semua atau lebih kepada menghasilkan. Karena makanan pokok orang Dayak adalah ikan. Jadi itulah kenapa tadi saya tanya, bukan babi ya makanannya. Karena kalau beberapa daerah kan, kalau di contoh di Batak, kalau di Batak kan makanan utamanya babi, salah satu makanan yang banyak gitu babi. Terus Bali, terus ya mungkin Papua gitu. Tapi Dayak sendiri malah enggak ya. Ya, kenapa tuh ya? Dari filosofi Atau siapa tahu memang di Kalimantan Bukan tukang masak nggak ada. juga sih, tapi memang kalau sepengetahuanku orang Dayak Kalimantan Tengah terutama itu mereka hidup di aliran sungai, bantaran sungai. Jadi kampung-kampung tuh ada di pinggiran sungai. Jadi otomatis mereka akan mencari sumber makanan itu ya dari sungai ini. Ikan apa ya biasanya Kak? Banyak sih. Yang Tapi kalian suka apa? yang paling endemik itu lais, bilis, tapi ada daerahnya ya. Kalau bilis tuh dia kayak teri, tapi lebih kecil lagi apa lebih besar sedikit dari ya mirip teri. Tapi dia kayak ikan saluang. Kalau saluang tuh masih ada kali ya di Banjarmasin lah. Manis Kalau ya saluang rasanya? gurih. Gurih. Segar. main. Makanya kalian harus Main ke ke sana sana nih nanti. biar nanti kami bisa sajikan makanan yang kalian belum pernah makan di sana. Harus. Iya. Kita harus Harus coba. Rotan juga. Main ke sana. Rotan jantung rotan muda itu kita makan. Jadi dimasak. Belum pernah. Yes. kita nyobain sayang. Harus Makanya nyobain. kalian harus ke Kalimantan Tengah. Kalau Banjar itu mereka masih umum kayak Mandai, itu masih bisa ditemuin di tempat lain. Tapi memang khas masakan Banjar itu Mandai itu salah satu menu juga yang diangkat temenku yang chef yang di Malang itu juga sebagai satu bahan makanan yang eksotik juga kemarin. Bentar lagi Gokara datang. Yaudah, Aman. Makasih ya Kak. Aman. Terima kasih. Kami tunggu di Palangkaraya. Tunggu. Baik, makasih banyak loh. Iya, sama-sama. Semoga lancar ya. Makasih banyak. Semoga lancar. Tolong jangan prakteknya. kapok untuk banyak. kami tanya-tanya ya. Tiba-tiba ternyata dia mau video kan. Saya juga nggak tahu. Iya kan? Kalau nggak direncanain itu bisa jadi. Kalau direncanain Malah nggak jadi. bisa nggak jadi. Itu